Assalamualaikum. Hari ini Prof. Andri akan membahas tentang bagaimana menemukan novelty atau kebaruan, baik pada penelitian skripsi, tesis, maupun disertasi. Bagaimana kita paham bahwa level S1 itu cukup aplikasi ilmu pengetahuan. Level S2 Anda sudah diminta menghasilkan inovasi. Di level S3 Anda diminta menciptakan kebaruan, ya, kebaruan model, kebaruan konsep, kebaruan teori, atau kebaruan pengetahuan. Nah, bagaimana cara menemukan novelty pada penelitian Anda? Yang pertama, Anda perlu menentukan minat dan keahlian, ya. Berdasarkan minat dan keahlian Anda, silakan pilih topik yang sesuai dengan bidang yang Anda minati dan Anda kuasai, supaya mudah bagi Anda melakukan pencarian atau eksplorasi kira-kira apa yang baru dalam penelitian tersebut. Kalau Anda tidak memiliki pengetahuan yang cukup, ya, kemudian kurang Anda minati, kita khawatir nanti penelitian ini tidak selesai karena Anda akan kehabisan bahan bakar, yaitu apa? Desires, ya, minat, kecintaan kita untuk meneliti padam dia. Nah, lalu setelah Anda menemukan topik sesuai dengan minat dan keahlian Anda, jadi kalau Anda manajemen, ya cari judul manajemen, kalau ada akuntansi, cari judul akuntansi, kalau Anda bidangnya ilmu ekonomi, cari bidang ilmu ekonomi, ya. Kalau Anda bidang ilmunya keuangan, ya cari yang bidangnya keuangan, ya, eksplorasi terhadap apa yang baru di topik tersebut. Setelah itu dapat misalnya fenomenanya di bidang ilmu Anda, coba lakukan studi literatur secara sistematis, ya. Lihat penelitian-penelitian terdahulu dalam jurnal ilmiah. Kalau Anda levelnya S2 yang minimal tesis, ya. Kemudian kalau Anda disertasi, ya cari disertasi, ya, untuk menemukan kesenjangan penelitian. Apa yang kita sebut dengan research gap. Ya, Anda bisa cari di Google Scholar, bisa cari di situs jurnal Scopus, ya, dan lain sebagainya. Ini penting Anda lakukan agar Anda bisa memahami kira-kira orang sudah menulis apa berkaitan dengan tema atau topik yang Anda minati. Jangan sampai Anda melakukan pengulangan. Anda menulis yang sudah ditulis oleh orang lain, ya. Setelah Anda dapat itu studi literatur dengan judul-judul yang mirip, ya, atau judul-judul yang sama, ya, atau judul-judul yang sangat dekat dengan penelitian Anda, nah barulah pada tahap ketiga Anda melakukan analisis research gap, ya. Maksudnya apa? Anda mulai mencari-cari bagian dari penelitian sebelumnya yang kira-kira menurut Anda masih memiliki kelemahan, kemudian masih memiliki keterbatasan, atau menurut Anda memang belum dieksplor lebih jauh. Ada bagian-bagian yang sama sekali belum dibahas. Nah, sehingga Anda bisa menemukan celah penelitian di situ, ya. Jadi dari penelitian terdahulu Anda cari celahnya, ya. Kira-kira bagian mana dari penelitian terdahulu yang kira-kira menurut Anda belum dieksplorasi, belum dikembangkan, ya. Belum mereka kemukakan secara lebih serius dalam penelitian ilmiah dan itu nanti akan menjadi riset Anda. Jadi temukanlah gap risetnya atau celah penelitian yang bisa Anda ambil. Nah, kemudian yang keempat, coba bandingkan metode, data, dan hasil supaya dapat celahnya. Ya, bandingkan pendekatan penelitian sebelumnya dengan metode yang lebih baru atau data yang lebih relevan, ya. Mungkin sebelumnya dia pakai kualitatif padahal sekarang ini datanya sudah cukup sehingga perlu gunakan kuantitatif, gitu ya. Atau misalnya, oh ini tidak bisa menggunakan satu metode saja, bisa gunakan mix method. Ya, Anda boleh gunakan misalnya kualitatif dulu, ya, untuk mengeksplorasi kira-kira seperti apa data di lapangan, kalau sudah lalu Anda uji, ya, dengan pendekatan kuantitatif, ya. Atau misalnya kuantitatif dulu, ya, Anda uji-uji variabelnya, lalu ketika dapat hasilnya, lalu Anda perlu penjelasan, eksplanasi, sehingga perlu penelitian. Habis kuanti, Anda bikin penelitian kualitatif supaya ada eksplanasi dari penelitian tersebut, ya. Jadi gunakan metode yang lebih baru atau data yang lebih relevan dari penelitian-penelitian terdahulu, baik metodenya, datanya maupun hasilnya. Nah, yang kelima, setelah Anda lakukan itu, biasanya Anda mulai menemukan perbedaan penelitian Anda dibanding dengan penelitian terdahulu dan itu bisa menjadi dasar bagi Anda untuk mengajukan kebaruan, ya. Temukanlah aspek yang bisa Anda perbaiki, temukan aspek yang bisa Anda kembangkan.
Temukan aspek yang bisa Anda modifikasi ya dari penelitian sebelumnya, karena dari aspek-aspek itu nanti Anda akan menghasilkan novelty atau yang bisa kita sebut dengan kebaruan. Oh, yang lalu mereka meneliti A, B, C, D, hasilnya A, B, C, D. Yang E ini belum ada yang bahas. Oh, yang ini pakai metode A, B, C, D, yang menggunakan pendekatan E belum ada. Gitu ya. Jadi Anda bisa perbaiki. Oh, yang lalu tuh perlu saya perbaiki karena kelihatannya dari sisi teknologi sudah terjadi perkembangan baru misalnya. Jadi itu bisa Anda lakukan. Nah, lalu yang keenam, gunakanlah pendekatan yang lebih inovatif ya. Coba pendekatan baru, Anda bisa menggunakan kombinasi teori, kemudian metode analisis yang lebih kompleks, yang lebih canggih, atau Anda menggunakan eksperimen yang berbeda dari eksperimen yang sudah pernah dilakukan pada penelitian sebelumnya. Yang ketujuh, cobalah lakukan uji validitas dan relevansinya. Anda mesti memastikan novelty atau keterbaruan yang ditemukan itu memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan relevan dengan kondisi saat ini. Tidak guna Anda buat penelitian yang tidak bisa diterapkan di dunia nyata. Tidak guna Anda bikin penelitian yang hasilnya tidak relevan dengan kondisi saat ini. Ya, misalnya saat ini ada satu konsep yang diterapkan di perbankan. Lalu Anda mengajukan satu konsep yang ternyata konsep itu nggak mungkin diterapkan. Nah, ini nggak guna ya, karena penelitian kita harus punya kontribusi, kemudian terhadap ilmu pengetahuan, dan dia bisa diterapkan dalam konteks dunia nyata, gitu ya. Eee, Lalu yang kedelapan, Anda mulai bisa menyusun argumen dan justifikasi dari novelty Anda. Jadi rancanglah justifikasi yang kuat. Mengapa penelitian Anda memiliki kebaruan dan bagaimana kontribusinya terhadap bidang ilmu, ya. Dari sisi kebaruannya itu dari, eee, 7 riset gap yang sudah kita pelajari sebelumnya, ya. Anda mau baru dalam konteks apanya? Apakah kebaruan teori? Apakah kebaruan konsep? Apakah kebaruan metodologi? Apakah keterbaruan populasi? Apakah keterbaruan dari sisi data empiris ya, mungkin sebelumnya data empirisnya berbeda, Anda sekarang mau mengajukan keterbaruan dari sisi data empiris. Nah, jadi Anda susun argumentasinya dan justifikasi novelty sehingga penelitian Anda kuat ya dan diharapkan mampu memiliki kontribusi terhadap bidang ilmu yang Anda dalami.